Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Rosadini, NIM 2004557 dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang 2020. Pada video kali ini saya akan membahas tentang abrasi di Pantai Padang. Salah satu pantai yang ada di Padang yaitu Pantai Puroy. Pantai Puroy berada di bagian barat kota Padang atau pusat perkotaan, tepatnya di Jalan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Abrasi adalah proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh arus atau gelombang laut yang bersifat merusak, atau proses terkikisnya batuan atau material keras seperti dinding atau tebing batu yang diikuti oleh lungsuran dan runtuhan material. Proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang dan arus laut yang bersifat merusak ini disebabkan oleh berbagai faktor dan tidak sama untuk setiap daerahnya. Abrasi pantai tergantung pada kondisi angkutan sedimen pada lokasi tersebut. Penyebab abrasi pantai ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor alam dan juga faktor aktivitas manusia. Faktor alam sendiri itu bisa disebabkan oleh arus laut, angin, gelombang pasang surut, air laut. Kemudian tekstur tanah dan juga topografi pantai. Kemudian faktor dari aktivitas manusia yaitu seperti polusi yang disebabkan oleh kendaraan bermotor ataupun pabrik-pabrik yang menyebabkan suhu di bumi meningkat dan membuat es di kutub mencair yang menyebabkan air di laut semakin banyak. Faktor aktivitas manusia yang lain juga bisa disebabkan oleh penambangan pasir pantai. Dampak abrasi. Yang pertama, penyusutan area pantai. Penyusutan area pantai merupakan dampak yang paling jelas dari abrasi. Gelombang dan arus laut yang biasanya membantu jalur berangkat dan pulang nelayan ataupun memberi pemandangan dan suasana indah di pinggir pantai kemudian menjadi mengerikan. Hantaman-hantaman kerasnya pada daerah pantai dapat menggetarkan bebatuan dan tanah sehingga keduanya perlahan akan berpisah dari wilayah daratan dan menjadi bagian yang digenangi air. Ini tidak hanya merugikan sektor pariwisata, akan tetapi juga secara langsung mengancam keberlangsungan hidup penduduk di sekitar pantai yang memiliki rumah atau ruang usaha. Kedua, yaitu rusaknya hutan bakau. Penanaman hutan bakau yang sejatinya ditujukan untuk menangkal dan mengurangi resiko abrasi juga berpotensi gagal total jika abrasi sudah tidak bisa dikendalikan. Ketiga, yaitu hilangnya tempat berkumpul ikan perairan pantai. Ini merupakan konsekuensi logis yang terjadi dengan terkikisnya daerah pantai yang diawali gelombang dan arus laut yang destruktif. Ketika kehilangan habitatnya, ikan-ikan pantai akan kebingungan mencari tempat berkumpul sebab mereka tidak bisa mendiami habitat ikan-ikan laut karena ancaman predator ataupun suhu yang tidak sesuai dan gelombang air laut yang terlalu besar. Penanggulangan abrasi. Yang pertama, penanaman dan pemeliharaan pohon bakau. Pohon bakau adalah jenis pepohonan pantai yang akarnya menjulur ke dalam air pantai. Pohon ini lazim ditanam di garis pantai sekaligus menjadi pembatas daerah yang berair dengan daerah berpasir. Ketika pohon ini tumbuh dan berkembang, akarnya akan semakin kuat sehingga dapat menahan gelombang dan arus laut agar tidak sampai menghancurkan bebatuan atau berbagai macam jenis-jenis tanah di daerah pantai, kemudian mengikisnya sedikit demi sedikit. Yang kedua, dengan cara pemeliharaan terumbu karang. Terumbu karang di dasar laut dapat mengurangi kekuatan gelombang dan arus laut yang akan menyentuh pantai. Yang ketiga, yaitu pelarangan tambang pasir. Regulasi yang demikian sangat berperan penting dalam upaya mengurangi abrasi pantai. Jika persediaan pasir di laut tetap dalam kategori cukup, air pasang, gelombang, atau arus laut tidak akan banyak menyentuh garis pantai sehingga abrasi bisa dihindarkan karena penyebab utamanya dihalangi menyentuh sasaran. Nah, itulah pemaparan dari saya mengenai abrasi yang terjadi di pantai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.